Coba kamu lihat, bibit ketiga mencarikan kamu pacar yang cantik. Kak, boleh nggak aku pinjam pacarmu sebentar? Kamu ini ngomong apa sih? Dia ini anakku. Maaf ya tante, maaf. Dek, kamu ini ngapain sih? Maaf ya, nanti aku jelasin. Tolong bantu pura-pura jadi pacarku dulu. Dek, maksudnya apa, Dek? Halo, Ma. Ini kan akhir pekan. Ini aku sedang jalan-jalan sama pacarku. Dan mama pacarku yang akan jadi mertuaku nanti. Lihatlah. Tante, apa kabar? Halo Besan, apa kabar? Ma, Mama sekarang sendirian di rumah. Mama jaga diri baik-baik ya. Akhir-akhir ini aku belum bisa pulang temenin Mama. Pokoknya Mama harus beli makanan yang enak. Mama nggak boleh pelit tentang makanan ataupun pakaian untuk diri Mama sendiri ya. Mama tenang aja ya. Aku di luar bisa cari uang yang banyak banget. Sampai akhir bulan, aku akan kirim semua untuk Mama. Ma, aku tutup dulu ya. Mama jaga diri baik-baik. Dek, kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya, merepotkan kalian. Tunggu. Ini bukannya mantan istriku si Feli ya? Kamu sekarang jadi pengantar makanan. Sepertinya setelah meninggalkanku sekian lama, hidupku sekarang jadi melarat ya. Sayang, aku kasih tahu kamu ya. Ini mantan istriku yang kampungan itu. Felicia. Oh, kamu Felicia ya? Pengantar makanan? Tapi kok tampilan kamu kayak orang desa ya? Syukurlah kamu udah bekerja keras sayang. Tapi aku udah bener-bener berterima kasih sama kamu Felicia. Karena kamu udah menyerahkan Wira untuk aku. Kamu tahu? Wira ini sekarang udah jadi direktur di Planet Gadget Group. Sayang, kalau ngomong itu harus jelas dong. Aku ini adalah direktur kreatif utama dari Planet Gadget Group. Ya. Direktur kreatif utama Planet Gadget Group. Ya udah, bagus dong. Keberuntungan dia yang sebagus ini, kamu nikmatin aja pelan-pelan. Aku belum selesai ngomong. Kenapa kamu malah pergi? Dek, kamu nggak apa-apa? Kamu ngapain sih? Kalian dulu kan pernah jadi suami istri. Kamu berbuat seperti ini, apa nggak keterlaluan ya? Felicia, jadi ini sekarang pacar baru kamu. Lumayan ganteng sih. Tapi kenapa ya kamu cari orang yang kayak gini? Kamu gak ngerasa nurunin derajat buat orang kayak gini? Apa sih yang kamu cari dari orang kayak gini ya? Dia ini mengandalkan diri sendiri untuk makan, mengandalkan usaha dia sendiri untuk hidup. Bukan orang seperti kalian yang sok pamer dan sombong. Kamu memang nggak pantas buat dia. Kamu bilang apa? Pacarku nggak pantas untuk dia. Kamu tadi nggak dengar? Wira ini sekarang direktur kreatif utama Planet Gadget Group. Bener banget. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini kerja apa sih bro? Hubungannya apa dengan kamu? Kamu bilang apa? Oke, nggak apa-apa. Kamu bilang aja, kami juga nggak akan menertawakanmu. Benar. Aku kerja apapun, itu nggak ada urusannya dengan kalian. Tapi satu hal yang saya mau pastikan dengan kamu, apakah kamu benar adalah direktur kreatif Planet Gadget Group? Maksud kamu apa ya? Masa udah kayak gini aku bohong? Hah? Feli. Kalau kamu ada waktu, ajaklah pacarmu ini jalan-jalan keliling gitu loh. Supaya nggak kayak orang kampungan yang nggak pernah lihat dunia kayak gini. Sayang, ayo kita pergi. Sayang, lihat itu. Itu bukannya sekretaris Sandra dari perusahaan kamu ya? Kok dia datang? Lihat. Sekretaris Sandra udah datang. Aku peringatin kamu ya. Jaga bicaramu, lebih baik kamu tutup mulutmu. Sekretaris Sandra, ada apa kesini? Manajer Wira, Anda di sini juga. Saya kesini mau ketemu bos. Kita ngobrol nanti ya. Oh iya, silakan. Direktur King,
Sekretaris Sandra, kenapa kamu bisa cari saya sampai di sini? Tadi saya cari Anda ke kantor, Anda nggak ada. Terus supir Anda bilang Anda sedang jalan-jalan tamat. Jadi saya cari Anda ke sini. Ada apa? Kamu langsung bicara aja. Sekretaris Sandra, kamu tunggu dulu. Ada apa, Bos? Ma, 2 orang itu dari perusahaan kita. Oh, Tante, itu manajer Wira. Dia baru bekerja di perusahaan kita. Nah, mereka berdua itu terlalu sombong dan tidak menghargai orang. Pecat mereka sekarang juga. Mama tidak mau melihat mereka lagi. baik Ma. Sekretaris Sandra, kamu segera kembali ke kantor sekarang juga. Kamu minta HR manager pecat mereka berdua. Sekarang juga. Baik, Direktur King. Saya akan segera mengurusnya. Sekretaris Sandra. Bos, Anda ternyata adalah bos perusahaan kami. Saya benar-benar minta maaf, Bos. Bos, Anda kan orang besar. Janganlah perhitungan dengan orang-orang kecil seperti kami. Tolonglah, Bos. Anggap saja kami ini seperti angin lalu, Bos. Jauhkan tanganmu dari saya. Aku kasih tahu kamu ya. Orang yang seperti kamu yang gak punya prinsip kehidupan dan sok pamer, sombong, kamu tuh gak pantas ada di perusahaan saya. Aku kasih tahu kamu ya. Mulai besok kamu nggak perlu lagi bekerja di perusahaan kita. Tante, saya ada orang tua dan ada anak yang harus dinafkahi. Saya nggak bisa kalau nggak ada pekerjaan ini, Tante. Tadi bukannya kamu bilang kalau kamu itu direktur utama kreatif. Kamu juga meremehkan anakku. Tadi bukannya kamu juga bilang bahwa kami ini dari kampung. Mana? Mana kehebatan kamu yang tadi? Hah? Sifat kamu yang arrogant tadi itu mana? Direktur King, saya salah. Saya bukan manusia, saya pantas mati. Saya pantas mati. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat kamu. Perusahaan kami tidak membutuhkan orang sombong dan orang yang suka merendahkan orang lain. Sekarang kamu enyah dari hadapanku. Pergi. Kamu nggak berguna ya. Aku kira aku ikut kamu itu bakal hidup enak. Cik. Kak, Tante, hari ini saya berterima kasih kepada kalian semua. Nggak perlu sungkan, Dek. Saya sendiri juga nggak tahan kalau melihat orang sombong seperti tadi itu. Ya udah, kalau nggak ada apa-apa lagi, saya pergi dulu ya. Saya harus antar makanan. Nak, bukankah kamu tadi bilang kalau anakku adalah pacarmu? Tadi saya kan cuma bercanda, Tante. Masalah seperti ini, mana boleh dibercandain sih? Lagian hari ini kita sudah kenalan dengan mama masing-masing kan? Hal ini kita putuskan seperti keputusan tadi aja ya. Tapi kamu kan bos besar, sedangkan saya hanya pengantar makanan kecil. Kita mana cocok? Memangnya kenapa kalau kamu seorang ojol dan pengantar makanan? Profesi itu tidak mengenal tinggi atau rendah, hina atau mulia. Lagi pula, kamu seorang yang baik hati dan polos. Dan kamu juga rajin dan berbakti pada orang tua. Tapi, kamu tenang aja. Nanti kalau kita bisa bersama, kita akan membawa mamamu bersama-sama tinggal di kota ini. Dan kita bersama-sama merawat mama. Kamu mau nggak hidup bersama saya? Saya... Nah, yang mengejar anakku banyak. Tapi selama ini dia tidak pernah setuju dengan siapapun. Baru kali ini aku melihat dia berusaha untuk mengejarmu. Sepertinya kamu memiliki banyak hal yang menarik buat dia. Nah, udah, kamu setuju aja, ya? Ya udah, yuk kita makan bareng ya. Sini, kasih aku bawa ini ya.